Businessman Opinion. Masing-masing calon presiden mengungkapkan strategi untuk memberantas korupsi di Indonesia. Salah satu cara yang diusulkan Capres Anies adalah memiskinkan koruptor dan mensahkan undang-undang perampasan aset. Capres Prabowo salah satu upayanya adalah memperhatikan gaji para pejabat, hakim, dan lainnya yang rentan dengan godaan korupsi dan sanksi berat bagi pejabat yang berbohong mengenai laporan harta kekayaannya. Sementara Capres Ganjar akan memperkuat sistem whistleblower dan menjaga integritas dan independensi KPK. Menurut Anda, bagaimana efektifnya memberantas korupsi di Indonesia? 633-9160 dan WhatsApp call 0816-924-924. Kalau menurut saya, Capres 01 dan 03 omong kosong bisa memberantas korupsi. Yang bisa memberantas korupsi 02. Kenapa? 01 bukan ketua umum partai, 03 bukan ketua umum partai. Yang ketua umum partai 02, ya. Kemudian dari ketiga capres ini, yang paling sering dipanggil KPK adalah 01, Anies Baswedan. Kurang lebih 3 atau 4 kali ia dipanggil KPK. Dalam kasus 1 DP 0 rupiah kerugian negara 153 miliar. Kemudian yang kedua, kasus aliran uang yang mengalir ke PT Wahana Jaya. Kemudian yang ketiga, kasus e-formula. Kemudian Anies juga pernah menganggarkan IKI bond kurang lebih 80 miliar. Kemudian Anies juga pernah menganggarkan pembelian ballpoint kurang lebih 70 miliar. Anies juga didukung oleh partai yang korup, Partai Nasdem yang mengkorupsi uang rakyat 8 triliun. Partai kecil tapi korupsinya luar biasa. Sementara yang kedua yang dipanggil KPK itu adalah Ganjar Pranowo dari kasus EKTP. Prabowo paling bersih, tidak pernah dipanggil KPK. Kalau menurut tema saya Mbak ya, tapi mungkin terdengar agak ekstrim. Tapi sih sudah terbukti ampuh ya di negara-negara kayak di Cina atau Jepang. Baiknya sih untuk para koruptor itu jangan diberi ampun Mbak, apalagi sampai dimiskinkan hartanya segala macam. Hukuman paling utama adalah kalau bisa tuh langsung hukuman mati aja Mbak. Karena apa itu, saya rasa itu efek jerah yang paling ampuh buat para calon-calon koruptor yang sekiranya mau meniru kelakuan para seniornya gitu. Karena kalau hanya hukuman penjara beberapa tahun itu percuma Mbak, nanti mereka di penjara juga bisa bayar ya ini itu, ujung-ujungnya bisa keluar penjara, bisa tur ke luar negeri, bisa nonton tenis segala macam. Kalau paslon nomor 1 itu kan memiskinkan dan perampasan aset, itu mungkin itu bagus. Cuma kan untuk undang-undang perampasan aset itu masih ditentukan oleh DPR, jadi kemungkinan agak lama. Kemudian 02 itu kan semuanya serba duit. Jadi kalau gaji dinaikin, semua dinaikin itu tidak akan korupsi, itu ngomong kosong. Jadi kalau tadi yang bilang 02 itu akan sangat bagus karena ketua partai, menurut saya enggak. Kalau dia itu full estate aja kan belum jelas. Pembelian pesawat bekas juga belum jelas. Semua diukur dengan uang, makan gratis, makan siang gratis. Kemudian gaji dinaikin. Manusia itu gaji berapapun kalau masih kurang aja. Nah kalau yang untuk yang 03 itu kan tadi independen KPK itu penting. Karena selama ini kan KPK kan selalu pilih tebang. Dipilih-pilih dulu baru tebang. Jadi kurang independen, itu penting itu. Kemudian whistleblower juga mesti ditingkatkan. Jadi untuk mengurangi. Namun demikian tetap kalau yang paling cocok memang harus dimiskinkan. Selama itu undang-undangnya ada. Terima kasih. Pendapat saya 1, 2, 3 itu mah basa-basi. Yang paling penting, kalau pendapat saya, para koruptor itu ditempatkan, dibuang di satu pulau yang paling terluar. Dan selama
tahanannya belum habis, tidak boleh cuti-cuti. Kalau 10 tahun khusus pulau koruptor. Jadi jangan disatukan di Nusa Kambangan. Itu ide saya, pulau koruptor. Terima kasih. Saya sependapat dengan Bapak. Sebenarnya kalau debat presiden itu semuanya janji-janji manis ya. Yang saya apresiasi nomor 2 karena memang itu jiwa negarawannya itu sangat sangat jelas ya. Walaupun dalam hal ini di debat itu hanya saling memojokkan. Tapi kalau saya katakan itu jiwa Prabowo dengan Gibran itu untuk kaum milenial itu dari Gibran itu saya optimis. Kalau Pak Prabowo itu memang jiwa negarawannya itu benar-benar dia tunjukin. Kalau di paslon 1 dan 3 menurut saya itu hanya janji-janji manis saja. Seperti paslon nomor 1 yang mana kita sudah lihat hasil beliau itu di Jakarta itu sama sekali tidak ada hasilnya. Ya, hanya janji omong doang saja. Kalau sudah menjadi presiden, itu mereka sudah lupakan semua. Terima kasih. Iya, saya kira memang ini selalu menjadi topik paling utama ya, masalah korupsi, karena nggak selesai-selesai. Nah, kita mesti cermati fenomena terakhir ini, bahwa kekuatan politik itu sepertinya tidak tersentuh hukum. Ya, jelas lah. Kita lihat siapa yang dipanggil, ya sudah indikasi, begitu dekat kekuasaan, aman-aman aja. Tapi kalau yang tidak ada cantolan kekuatan politiknya, itu sebentar jadi terdakwa atau apa segala macam. Sangat jelas begitu. Kita ngeri. Kalau mau ngomong sosok, ya sorry aja. Saya nggak yakin dengan 02 ya. Lihat pendukung-pendukungnya, ya, semua pelaku-pelaku yang tidak tersentuh hukum. Dan itu gede-gede, ya, bahwa itu kalau naik gaji terus hilang korupsinya, itu ngibul, ya. Yang korupsi itu bukan karena susah cari makan, mereka karena terbuka peluang dan memang nafsu ngumpulin materinya yang luar biasa, ya. Itu yang kita harus cermati. Jadi jangan bicara sosok. Saya nggak yakin dengan sosok 02 ya. Itu masih banyak kasusnya, cuma belum terungkap aja. Patokan bukan karena nggak dipanggil KPK. Itu simpel banget. Masa cuma sesimpel begitu kita mengartikan sesuatu? Nggak cuma kulit-kulit aja, itu masalahnya berat sekali di dalam. Ada pertarungan kekuatan politik di situ. Kalau kita bicara program, saya kira sosok Mahfud MD perlu dicermati karena dia adalah akademisi dan dia tidak punya cantolan politik, hantam terus. Minimal ada beberapa kasus besar yang sudah terungkap, ya, yang kita harus jujur. Sebelum itu jangan berharap bisa terbuka karena bintang-bintang semua. Kalau kita lihat untuk membantas korupsi ini dengan menaikkan gaji ASN TNI Polri, itu sudah pasti hanya trik untuk mendapatkan simpati, ya, mendapatkan simpati dari mereka yang ASN Polri, dari istri, dari anaknya, dari keluarganya, kira-kira begitu. Karena apa? Karena kita harus hati-hati. Orde Baru itu sendiri adalah yang korupsi di Indonesia waktu itu, ya, banyak sekali, udah nggak bisa dibilang oknum. Nah, kalau dibilang bahwa Orde sekarang itu korupsinya lebih besar dari Orde Baru, itu jangan dilihat dari jumlah puluhan miliarnya, tetapi budaya koruptif dengan nepotisme, pakai orang dalam, urusan itu ada sama om, sama tante, sama paman, dan sebagainya, itulah fundamental korupsi yang ditinggalkan oleh Orde Baru zaman itu. Jadi berkroni-kroni, itu yang dengan istilahnya korupsi, kolusi, nepotisme itu.
Nah, kalau jumlahnya bisa naik, bisa besar, bahkan bisa saja Orde Baru lebih besar, karena kalau di kurs dolar kan ya lebih besar juga. Jadi fundamental korupsi itu berdiri di Orde Baru, kemudian sampai saat ini. Jadi kalau kita kembali lagi ke Orde Baru melalui keluarga atau oknum-oknum yang cendana misalnya, ya itu hati-hati, Indonesia ini mau dibawa ke zaman korupsi lagi. Misalnya ada potensi seperti itu. Terima kasih. Menurut saya itu nomor 02 itu menaikkan gaji nggak ada gunanya gitu. Kita korupsi aja gitu. Jadi akhirnya pembuktian terbalik. Harus pembuktian terbalik. Ya, harus diefektifkan gitu. Ya. Jadi itu intinya pembuktian terbalik dah. Apa yang kali kita buktikan bahwa semuanya swasta pun siapapun harus dikenakan itu pidana. Ya, itu saja dah. Pendapat saya jangan percaya satupun, itu cuma janji doang, nggak mungkin, karena timnya pasti terlibat semua gitu, dan ya tahu sendiri lah, nggak mungkin saya bikin undang-undang untuk menjebak saya sendiri, itu logika akal sehat saja, kecuali sudah gila semua ya, mungkin bikin undang-undang untuk jebak. Jadi janji ya tinggal janji, nggak mungkin, 1000% nggak mungkin. Terima kasih. Karena korupsi di Indonesia itu berjamaah, kalau berani ya bubarkan, misalnya DPR atau siapa saja yang korupsi dicopot gitu, terus diadili. Juga kemiskinan itu supaya kapok. Makasih ya. Saya sih logika aja. Kalau dengar-dengar katanya kalau mau jadi caleg butuh duit berapa. Sementara kalau udah jadi ya, itu pun gajinya belum bisa nutup gitu loh. Jadi gimana nggak korupsi gitu loh. Pasti korupsi lah. Emangnya ada yang sebegitu baik gitu dia sampai rugi gitu bekerja buat rakyat, kan nggak mungkin. Naikin gaji juga mau naikin berapa gitu loh, yang dikorupsi sampai sekarang sampai triliunan loh. Gimana mau kasih gaji yang biar orang nggak tergoda gitu loh. Dan korupsi ini di banyak lembaga gitu loh. Gimana dia mau jatuhin dia, ayo kamu juga ketahuan, saya ada kartu kamu juga. Gimana nggak bisa saling menjatuhkan gitu loh. Paling sekarang kan kalau ada kasus mau diviralin gitu. Itu pun sekarang masih yang Jiwasraya yang operasi itu Indosuria juga belum selesai udah berapa tahun, 2 tahunan kan. Jadi nggak ada solusi sih, nggak, yang bersihin juga kotor. Oke, terima kasih. Iya, kalau mau itu calon-calon presiden ini bilang siapkan 1000 peti mati, 1 sisakan untuk saya. Kalau saya korupsi, saya siap mati. Gitu aja. Kalau sekarang umbar-umbar janji kayak gitu mah aduh, apalagi yang nomor 1. Tukang janji, udah ketahuan sejak dia jadi gubernur. Gitu aja sih, terima kasih. Menurut saya paslon 1 sama nomor 3 ya udah mending dah, daripada yang kalau mamanya korupsi hukum mati kayaknya rada susah. Jadi 1 sama 3 ya. Kalau yang nomor 2 mau naikin gaji berapa lagi tuh pejabat tuh ya. Selama ini juga naik gaji nggak ngaruh tuh, kayaknya korupsi mah jalan aja gitu aja. Terima kasih. Semua siapapun yang terlibat untuk menjadi pejabat itu mau ikut kontestasi dalam pemilihan pilkada, pilpres ataupun membutuhkan banyak biaya, dan ini tidak dibiayai oleh negara. Jadi apabila mereka terpilih, itu ada kemungkinan besar akan melakukan tindakan manipulasi, penggelembungan dana, dimakap semua barang-barang. Nah inilah timbulnya korupsi ya. Jadi saya kira sampai kapanpun kalau pemecahan masalah, sumber masalahnya yang tidak dilaksanakan, itu akan timbul. Nah, persoalan pertama terjadinya pemiskinan pejabat itu bisa juga, tapi sampai seberapa jauh keberanian untuk memberantas seperti itu. Begitu pula dengan rencana pengesahan pengalihan aset korupsi itu kepada negara, itu juga sampai seberapa jauh tantangannya bila terpilih menjadi RI 1 gitu loh. Untuk meningkatkan gaji pejabat itu bagus juga,
Tapi sampai seberapa jauh mereka tidak juga akan tergiur. Jadi ini betul-betul harus dilaksanakan dengan tegas gitu loh. Kalau tidak, ya ini akan bermanfaat jadi efek domino, malah bukannya menyelesaikan masalah tapi menambah masalah korupsi yang lebih besar. Saya kira demikian. Itu mau jadi pejabat di Indonesia harus punya hati yang jujur, memajukan rakyat, memajukan negara ini, bukannya memajukan kantong sendiri. Itu ada tuh anggota polisi yang zaman Soeharto tuh, Sugeng Imam Santoso. Dia tidak mau membuat yang korupsi, dia mengundurkan diri. Itu benar itu. Contohnya di WA di itu ada YouTube tentang si Imam Sugeng Santoso. Negara ini maju, negara ini kaya raya hebat. Dari Sabang sampai Merauke, jangan sampai dihancuri sama orang luar. Dia ingin menghabiskan negara ini, mau setiap pulau merdeka. Emang mau begitu? Hukumnya harus tegas dan jelas. Jangan asal ngomong doang, dari dulu nggak ada yang korupsi disita dimiskinkan. Pakai duit bisa berjalan. KPK-nya juga nggak beres. Bagaimana itu nantinya generasi yang akan datang? Itu yang rakyat-rakyat kecil di desa-desa itu disekolahin supaya cerdas. Sekolahnya dibangun, nggak bayar uang sekolah, nggak bayar, buku juga jangan ganti-ganti dulu tiap tahun, bisa dipakai. Dulu waktu saya kecil tuh buku habis kelas 1 bisa dipakai adeknya, masih bisa, jangan tulisan tiap tahun berubah-berubah, nggak bisa kayak gitu. Itu seragam juga mahal begitu. Yang penting harus sekolah, jangan sampai nggak sekolah, buta huruf. Bagaimana dibodoh-bodohin sama orang luar? Itu aja. Menurut saya sih tertib administrasinya aja dulu dibetulkan. Kalau selama itu nggak diperbaiki, detail verifikasinya itu nggak jelas, satu orang nggak punya rumah pun datanya jelas, arti pembuatan KTP elektroniknya itu dan pencatatan harta kekayaannya itu nggak bakal bener Indonesia ini. Bukan persoalan hukum yang menjadi utama, tapi tertib administrasi. Berapa banyak masyarakat kita yang nggak tertib wajib pajak, itu saja sudah kerugian untuk bangsa kita. Nggak usah kita ngomongin kekayaan orang kaya yang koruptor itu, tapi bangsa kita yang nggak bayar pajak 1 hari, penganggurannya 1 hari, itu kerugian negara yang sungguh sangat dipertanyakan masyarakat kita. Apa gunanya negara Republik Indonesia ini kalau mereka cuma bisa digaji buta? Apakah mereka nggak malu? Toh kita berpikir bukan untuk diri kita sendiri kan, tapi anak cucu kita nanti bagaimana persaingannya menghadapi Malaysia, Singapura, Filipina. Itu yang kita pikirkan sebagai orang tua. Jangan sampai nggak punya rumah, gelandangan, makan pun disubsidi, tapi sementara negaranya suka hatinya aja memperbaiki hidupnya sendiri, tapi hidup orang lain dia nggak peduli, seperti macet lain sebagainya lah. Tertib administrasi, tata disiplin masyarakat kita, baru kita bilang maju. Terima kasih. Ya, menurut saya sih ini kita mesti lihat juga contoh kejadian kayak waktu korupsi itu dianggap kejahatan biasa. Siapa pencetusnya dan kenapa? Yang kedua, yang hal undang-undang perampasan aset. Ya, kenapa? Ya, waktu ini ada anggota DPR yang bilang, oh ini harus dulu karena dia bilang sama tuannya ya. Nah, ini perlu dicermati ya. Jadi kita sudah mengakar dan kita juga mesti berani ya untuk anggota DPR ini mungkin pembahasan ya, dan kita lihat bagaimana mereka berani kita menata ketumnya. Ya, ini yang harus kita ubah sih. Mudah-mudahan dengan pemilu ini masyarakat Indonesia sudah lebih bisa memahami situasi oleh partai yang layak dipilih yang untuk duduk di DPR. Terima kasih. Ya, anyway, menurut pendapat saya aja sih, tiga-tiganya sebenarnya retorik aja sebetulnya sih. Jadi kalau yang paslon 1 bilang perampasan aset dan sebagainya, sebenarnya sih itu nggak efek juga, karena untuk perampasan efek itu perampasan aset itu ada membutuhkan persetujuan DPR. Jadi nggak mungkin ngalungin tali ke gantung sendiri kan. Retorik. Yang kedua juga sebetulnya Pak Prabowo juga sama juga. Jadi sebesar apapun kita kasih gaji. Kalau memang udah mau korupsi aja. Kalau kita lihat tren korupsi di negara kita, tidak ada tuh
pejabat yang tiba-tiba dia targetin, oh saya korupsi 1M, kemudian saya berhenti korupsi. Nggak ada. Soal sekali mereka korupsi, ya terus-terusan aja korupsi sebanyak-banyaknya. Jadi nggak ada batasan bahwa, oh kalau saya kerja dengan gaji sekian, target saya korupsi sekian, cukuplah untuk saya setahun. Nggak ada kayak gitu. Yang ketiga, memperkuat KPK dan sebagainya, saya rasa juga retorik juga, karena selama hukumnya juga whistleblower juga sama, hukum kita untuk korupsi masih begitu, masih lemah, dan saya rasa juga nggak ada efeknya juga. Jadi bagaimana cara berantas korupsi? Kalau menurut saya pribadi, kita harus coba mulai pilih yang muda-muda dulu. Yang muda-muda ini paling nggak akan menjadi cikal bakal nanti di DPR. Let's say mereka tetap mau korupsi juga, paling nggak ada sisi idealis dari mereka. Dan saya lihat kalau anak-anak muda, biasanya mereka lebih kritis ketua partainya sendiri gitu. Jadi kalau ketua partainya melenceng, mereka berani untuk berbeda pendapat. Jadi saya pikir pilihlah yang muda-muda di pemilu kali ini, kita lihat coba hasilnya bagaimana. Oke, thank you. Ini kalau pendapat saya sih, pertama itu karakter orangnya ya. Karakter orangnya itu kan dihasilkan dari pendidikannya. Gaji juga perlu naik lah. Kalau gaji di Indonesia kan menurut pendapat saya terlalu kecil. Jadi ya kalau ke korupsi itu nggak cukup gitu. Kalau kita lihat-lihat itu. Yang kedua, hukumannya juga harus keras. Hukumannya itu harus ya kayak Pak Ganjar lah, keras lah. Harus keras. Itu ya, makasih. Ini berkaitan dengan pemberantasan korupsi yang seperti diusulkan oleh Capres 1 Anies untuk pemiskinan itu menurut saya sulit dilaksanakan karena undang-undangnya sendiri sampai saat ini kan disandera oleh DPR. Nah masalahnya adalah kalau undang-undang itu disahkan maka ya semua anggota DPR 95% mungkin masuk penjara atau mungkin hartanya dirampas karena mereka semuanya kolusi nepotisme. Itu semuanya itu. Lalu dibayangkanlah jadi anggota DPR itu biayanya berapa, duitnya dari mana, untuk menutup itu dari mana. Nah itu dan memang ya susah itu untuk membahas korupsi di Indonesia. Nah sekarang ini yang atas pada korupsi, yang bawah pun korupsi gitu. Bansos juga yang sebenarnya tidak berhak menerima ya minta menerima. Nah, itu rakyat sekarang itu ya pinter-pinter juga membuat proposal untuk usulan-usulan ya nanti ya dikorupsi gitu. Ya udahlah, korupsi itu gampang hilangkannya kan, katanya diganti pengertian korupsi atau kata tentang korupsi itu diganti sehingga tidak ada korupsi. Itu cara menghilangkan korupsi, jadi itu gampang. Ya menurut saya untuk korupsi ya pegawai negeri disejahterakan ya. Sekarang kita kalau lihat aja gaji presiden berapa gitu ya, menteri-menterinya berapa, nggak masuk akal gitu loh untuk pegawai untuk pejabat tertinggi itu gajinya segitu gitu loh, nggak disesuaikan. Kalau semua pejabat disejahterakan, kehidupannya sudah ditanggung sama negara, saya rasa untuk kepikiran korupsi itu jauh ya. Begitu aja sih. Nah, bisa dengar gini ya, hidup di Indonesia nggak usah pusing, nggak usah dengerin capres-capres, nggak usah. Pertama jurusnya, kok bisa kita korupsi, kita korupsi. Kedua, kita bagi teman-teman sama pejabat. Ketiga, kita cari itu sebanyak-banyaknya. So Indonesia itu surga, apapun bisa dibeli. Nah itulah, jadi kita nggak usah pusingin lah. Itu supaya kita hidup bahagia. Indonesia itu surga, yang penting ada duit. Dan terima kasih, Horas Pak. Kalau kita lihat tuh semuanya seperti jualan kecap, ngecap aja sembarangan ngomong, tapi implementasinya juga nggak ada. Juga nggak ada yang berani mengulang gagasan Ahok, yaitu pembuktian terbalik. Itu paling efektif tuh, pembuktian terbalik. Jadi misalnya sebelum menjabat hartanya berapa, LHKPN-nya itu valid atau tidak. Setelah menjabat kita bisa lihat kan dari gaji menteri atau gaji presiden berapa, lalu tinggal dijumlahkan klop nggak. Nah kalau misalnya punya usaha
Nah, tinggal dilihat laba usaha itu berklop nggak. Mendadak kalau naik tinggi kan itu kan langsung kelihatan. Kita bisa lihat lah misalnya anak-anak Pak Presiden sekarang itu ada kok di medsos jumlah harta ketua partai politik ya. Itu yang saya lihat itu kok ketua partai PSI sekarang ini punya harta 90-an miliar. Ya kita nggak bisa ngomong nyinyir orang yang muda atau tua ya. Tapi kan yang kita bisa lihat dari misalnya dari muda itu dia dagang apa, dia kerja apa, sampai sekarang kan masih ke-track itu Bu. Nggak nyampe 10 tahun dia usahanya. Nah dari situ bisa lihat kok mendadak jadi ada 90 miliar. Nah itu bisa nggak pembuktian terbaliknya? Nah ada nggak institusi yang berani mengorek-ngorek capres, anak ini itu ya, keluarga dan konco-konconya itu, ada yang berani nggak? Nanti belum apa-apa digeser, dimutasi, yang seperti ini bagaimana ngatasinnya? Itu kenapa panelis waktu lagi debat nggak pernah mempertanyakan seperti ini? Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu? Hal-hal yang real aja sekarang sudah kelihatan, kenapa nggak pernah dipertanyakan? Yang ditanya itu cuma untuk jaga image untuk apa fungsinya? Itu aja sih Bu, makasih. Menurut saya memang benar sih, satu-satunya cara itu harus ada orang yang berani mati lah istilahnya ya. Jadi di lain pihak juga kalau misalnya mau ya dilihat saja negara lain ada nggak yang sistem hukumnya bagus. Jadi kita pakai aja sistem ATM, mungkin seperti Tiongkok gitu kan dia bagus tuh dalam menangani korupsi, cukup bagus lah ya dibanding negara kita. Dan satu hal lagi yang sering mengganggu ini ya masalah keyakinan ya. Jadi masalah keyakinan ini selalu dicampur adukan ke semua sisi kehidupan ya. Jadi itu sebenarnya harus dipertegas lagi, yang mana yang sisi-sisinya itu, yang mana yang harus dijadikan satu dan mana yang bisa dipisah. Terima kasih. Ini saya lihat ketika paslon ini masih takut-takut ya kalau sama koruptor, karena takutnya juga partainya juga pernah terkena gitu. Jadi yang paling bagus sih mungkin meniru yang ada di Tiongkok ya, ketika Presiden Deng Xiaoping membeli ratusan peti mati untuk semua pejabat, termasuk dirinya sendiri juga. Kalau ada yang berani melakukan itu, misalnya Pak Ganjar berani terobosan, Pak Mahfud, terus kemudian dia sendirian di depan berperang melawan koruptor, nah itu pasti bagus hasilnya. Dan saya melihat whistleblower juga banyak yang dikandangkan gitu ya, seperti yang di KPK ini, hampir semua pimpinan KPK ini dikandangkan kalau menyangkut kasus besar. Dan yang perlu juga dipanggil ini ada masing-masing ketua partai ini, karena banyak yang nggak komitmen. Katanya partainya kalau korupsi mau dibubarkan, katanya partainya kalau mau korupsi dianya yang harus diganti karena sebagai ketua dia tidak mampu menjaga anggotanya. Tapi memang politik di Indonesia ini mahal. Untuk jadi anggota DPR harus setor berapa, dan mereka yang sudah jadi anggota ya pasti pengen mengembalikan. Jadi ini buah si malakama dan tidak mudah dipecahkan di Indonesia. Tapi mereka yang kepilih ya sebenarnya bukan hanya memilih yang kaya aja gitu ya, tapi yang mau kerja, yang bersih, yang bagus. Nah itu harus anti korupsi supaya Indonesia makin maju, dan saya yakin di Indonesia masih ada orang-orang seperti itu. Terima kasih. Menurut saya simpel doang kok. Ya itu di antara 3 calon itu yang jadi mau jadi presiden, itu buka aja bikin undang-undang hukum mati gitu aja. Berani gak antara 3 orang itu, 3 calon itu bikin undang-undang hukum mati? Saya setuju dengan yang pertama ngomong, ya coba dibikin kayak di China gitu ya, hukum mati. Kalau bisa siapkan peti 10 satu untuk saya katanya. Itu yang kita cari. Kalau masalah ngomong-ngomong doang begini cuma dia harus digerakkan di KPK-nya atau di mananya dihukumnya. Itu udah lagu lama kalau menurut saya, nggak bakalan terjadi itu. Sekarang bayangin aja, orang yang kitab suci aja yang mau jadi menteri, mau jadi pejabat, ditaruh kitab suci dipalain tetap aja korupsi. Mana bisa dia menjalankan dengan ibadah yang baik. Itu aja sih, makasih. Itu begini nih, kalau kita mau anti korupsi, kita cari pemimpin yang nggak korupsi.
kita itu dapat APBN kan banyak, anggarannya itu harus terbuka. Kemarin dapat anggaran dari APBN berapa triliun, kita belanja juga harus terbuka. Jangan saat di debat bilang anti korupsi tapi suruh buka bilangnya rahasia. Itu kan namanya cuman omong-omong doang, omong-omong, ya kan. Makanya kita harus lihat saat dia menjabat itu bisa nggak anti korupsi gitu. Seperti di Jawa Tengah tuh, di Jawa Tengah kita kalau ngurus izin itu bupatinya itu nggak mau kita kasih uang, harus sesuai prosedur. Nah kalau berat itu masih kayak dulu, nggak ada uang nggak jalan. Ya kan, kalau di DKI sama juga. Makanya kalau cari pemimpin yang terbukti, ya, yang terbukti tidak korupsi, jangan cuma omong-omong doang. Ngomong mah gampang. Makasih. Kalau korupsi itu orang yang bersih, karena sapu yang bersih itu bisa membersihkan yang kotor. Kalau sapunya kotor, mana bisa dia membersihkan sapu yang bersih. Itu kan dari sekian itu yang saya lihat sih Ganjar bisa membahas itu. Nah ini juga masalahnya kan korupsi itu kan anggota DPR juga. Nah kalau bikin undang-undang tentang hukuman mati itu kebentur di DPR, karena DPR juga banyak orang yang maling, korupsi. Jadi susah juga ini. Kecuali kalau di RRT kan cuma satu partai, PKC, Partai Komunis Cina itu nggak ada saingannya lagi. Kalau di sini kan banyak partai, banyak anggota DPR dari partai-partai itu. Nah itu banyak kan oknum maling, banyak kan oknum maling semua itu. Jadi agak sulit ya untuk ini. Tapi yang jelas kalau mamanya kita kuat, parlemennya kuat, itu bisa terjadi. Ya. Korupsi oke, jadi kembali lagi 1, 2, 3, 4 pendapatnya itu bagus, tapi hukum mati di Indonesia masih jauh lah, kayak gitu-gituan korupsi itu. Jadi kembali lagi sebelum, kalau untuk korupsi yang utama itu perampasan aset dulu, yang utama lah dimiskinkan dulu. Kedua, hukum sosial. Alhamdulillah, insya Allah kalau misalnya Indonesia masih ibu kotanya Jakarta, hukum sosial mereka itu pakai rompi, saya koruptor. Dari Sudirman sampai Tamrin itu mereka suruh kerja nyapu jalanan itu. Ya, berapa tahun? Misalnya 15 tahun, 15 tahun, jangan kasih remisi. Itu jadi melihat itu nanti. Tamu-tamu kita ngelihat, rakyat kita yang jelata juga akan melihat, oh ini yang makan duit saya. Jadi kembali lagi, itu ditegakkan, alhamdulillah Indonesia ke depan ini nggak ada yang miskin lah. Karena selama ini, aduh, digaji banyak-banyak tapi korupsinya menjadi-jadi. Kita perangkat hukumnya sudah ada, semuanya sudah ada, tapi toh tetap saja. Ya kembali lagi saya bilang, kalau misalnya korupsi yang berorganisasi, ya semuanya diciduk semuanya. Yang ke belakang kita selesaikan di belakang juga ini. Jadi kembali lagi, kalau misalnya hukuman mati di Indonesia nggak mungkin lah, kita bilang kembali lagi saya bilang, perampasan asetnya itu yang utama, dimiskinkan. Kedua, hukum mereka sosial, jangan ada remisi ya, remisi ini jangan. Mungkin Bu, tegakkan hukumnya, hukum sosial mereka kerja sapu jalanan itu. Jadi kembali lagi penegak hukum kita ini harusnya panglima hukum di segala-galanya buat segala lapisan masyarakat. Untuk Indonesia ke depan, jangan lupa kita nanti 14 Februari jangan pilih yang kaleng-kaleng, karena Indonesia akan maju, katanya Indonesia emas nanti 2045. Pilihlah pemimpin yang baik, jangan kita dibutakan karena cuma selembar uang. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Kalau masih ingat peristiwanya Ahok memimpin DKI Jakarta, bagaimana caranya Ahok memperjuangkan RAPBD-nya sampai tidak disetujui pun Ahok tidak peduli, dia akan menggunakan APBD yang lama. Kenapa? Karena
berantem dengan DPR karena DPR-nya tidak mau menerima usulan dari Ahok karena Ahok menseleksi ketat-ketat. Pertanyaan saya, selama nomor 1 jadi DKI 1, apakah ada pertentangan? Tidak ada kan? Kenapa? Karena duitnya dipakai untuk bagi-bagi ormas, jadi nggak didemo seperti Ahok. Lalu yang kedua, kalau misalnya yang kedua itu maksud saya usulan yang kedua, kalau memang berarti itu cut generation, karena apa? Karena di Indonesia ini bagaimana caranya yang KPK saja 97 oknum KPK atau dikenakan sanksi oleh Dewas. Lah, hal seperti itu mulai tahun berapa? Jadi jangan menganggap bahwa KPK adalah Tuhan. Kalau mau yaitu cut generation, jangan mengatakan bahwa undang-undangnya ganti aja dan sebagainya diganti berapapun. Yang diganti itu adalah manusianya, mentalnya. Makasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.